Today, the United States stockpile of atomic weapons. Two priests who were related to Kennedy say I will repeat. Ernesto Guevara de la Serna, atau yang lebih dikenal dengan nama Che Guevara, lahir di Rosario, Argentina, tercatat pada tanggal 14 Juni 1928 dari pasangan Ernesto Guevara Lynch dan Celia de la Serna Yalosa, anak sulung dari 5 bersaudara. Che lahir prematur. Ada kisah menarik tentang kelahiran Che. Oke, mari kita mulai dari kisah cinta orang tuanya. Celia adalah keturunan bangsawan. Salah satu leluhurnya adalah Raja Kolonial Peru. Kakeknya adalah tuan tanah yang kaya. Sedangkan ayahnya adalah profesor hukum sekaligus politikus yang terpandang. Namun sayang kedua orang tua Celia meninggal di saat ia masih kecil. Ia dan ke-6 saudaranya dibesarkan oleh bibi wali agama. Karena masih kecil, Celia belum bisa menerima warisan orang tuanya hingga ia berusia 21 tahun. Sedangkan Ernesto juga keturunan bangsawan Spanyol dan Irlandia. Ia juga merupakan cicit dari salah satu orang terkaya di Amerika Selatan pada masa itu. Ernesto sendiri memiliki investasi di perusahaan pembuatan kapal yacht. Singkat cerita, Ernesto dan Celia bertemu pada tahun 1927. Tidak lama kemudian, Celia hamil anak Ernesto. Jadi Ernesto memutuskan untuk melamarnya. Namun kerabat Celia menolak lamaran tersebut karena saat itu Celia baru berumur 20 tahun. Menurut hukum Argentina, gadis di bawah 21 tahun membutuhkan persetujuan keluarga untuk menikah atau menerima warisan. Putus asa karena sedang hamil 3 bulan, akhirnya mereka memutuskan untuk kawin lari. Mereka kabur ke rumah kakak perempuannya. Tindakan ini berhasil. Akhirnya mereka mendapatkan restu dari keluarga Celia. Pada tanggal 10 November 1927, mereka melangsungkan pernikahan secara tertutup di rumah kakak perempuannya. Segera setelah itu, pasangan ini mengucilkan diri di pedalaman hutan terpencil Misiones, membawa serta rahasia mereka. Bersama-sama kami memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap hidup kami, tulis Ernesto dalam sebuah memoar. Di balik penyesalan, kehati-hatian, dan lingkaran ketat kerabat dan teman yang ingin menghalangi pernikahan kami, lanjutnya. Setelah beberapa bulan di Misiones, kandungan Celia berkembang dengan baik. Kini sudah waktunya untuk kembali ke peradaban supaya Celia bisa melahirkan dengan nyaman dan aman. Mereka berangkat mengikuti aliran air sungai. Perjalanan mereka terhenti di kota Rosario. Disinilah Ernesto Guevara de la Serna lahir. Menurut pengakuan Celia, Che sebenarnya lahir prematur pada tanggal 14 Mei 1928 saat usia kandungan belum genap 8 bulan. Namun dokter yang menangani kelahirannya ini melakukan kesalahan saat mencatat akte lahirnya. Dalam akte lahirnya tercatat bahwa Che lahir pukul 3:05 dini hari tanggal 14 Juni 1928. Keluarga Guevara sangat gemar berlayar. Mereka sering menghabiskan liburan dengan berlayar ke pulau-pulau sekitar. Dan kadang menghabiskan beberapa hari di pantai milik San Isidor Yacht Club. Pada Mei 1930, ketika Che berumur 2 tahun, ibunya membawa Che pergi berenang di sungai klub tersebut.
Namun saat itu, Argentina sedang memasuki masa transisi ke musim dingin, sehingga suhu cukup dingin dan berangin. Ketika ayahnya tiba di klub membawa makan siang untuk mereka, ia mendapati putranya menggigil di balik baju renang yang basah. Celia yang tidak pengalaman tidak menyadari bahwa perubahan cuaca tersebut bisa membahayakan. Pada malam harinya, C mengalami batuk-batuk. Dokter yang merawatnya mendiagnosa C menderita bronkitis asma. Ia meresepkan beberapa obat yang umum. Namun batuk terus berlanjut hingga beberapa hari ke depan. Ketika keluarga menyadarinya, semua telah terlambat. Kini C telah terserang asma akut yang akan terus ia derita sepanjang sisa hidupnya. Melihat putra kecilnya yang menderita akibat sesak nafas membuat keluarga ini dirundung kesedihan. Terutama sang ibu yang dibebani rasa bersalah. Mereka mati-matian mencari nasihat medis dan menempuh segala cara untuk kesembuhan si buah hati. Namun semua usaha sia-sia. Sang ayah mulai menyalahkan ibunya karena telah membawa C berenang pada hari itu. Ia meyakini bahwa hal inilah yang membuat putranya sakit. Namun sebenarnya hal ini kurang tepat. Kenyataannya saat C berumur 40 hari, ia sempat menderita radang paru-paru, di mana menurut bibinya, Ercilia Guevara Lynch, C hampir mati pada waktu itu. Celia sendiri memiliki alergi dan juga asma, begitu juga dengan saudara dan saudari ibunya, meskipun gejalanya tidak separah C. Kemungkinan besar Celia telah menurunkan penyakit ini secara genetik kepada C. Aktivitas berenang itu mungkin telah memicu gejala muncul lebih awal. Namun, bukan merupakan penyebab utama terjadinya penyakit. Cepat atau lambat, C tetap akan mengalaminya. Meskipun begitu, C tetap tumbuh sebagai anak yang aktif. Ia sangat gemar mengayuh sepeda kecilnya pada usia 4 tahun. Satu-satunya yang dilemahkan oleh penyakit tersebut adalah mental sang ayah. Ia mulai berpikir yang tidak-tidak. Ia percaya bahwa apa yang terjadi pada C adalah sebuah kutukan, sehingga ia membuat keputusan-keputusan yang tidak masuk akal. Setiap hari selalu muncul larangan-larangan baru dalam aktivitas keluarga, sehingga keluarga ini terkesan dihantui oleh penyakit asma. Dokter merekomendasikan lingkungan yang kering dan bersih untuk menstabilkan asma C. Maka, sang ayah membawa keluarganya pergi ke dataran tinggi Cordoba. Selama beberapa bulan, keluarga ini sering bolak-balik Cordoba dan Buenos Aires. Kadang mereka tinggal di hotel dan kadang di rumah sewaan. Sang ayah kadang terlihat tenang dan kadang kambuh lagi tanpa ada pola yang pasti. Hal ini membuatnya tidak mampu mengontrol perusahaannya sehingga membuatnya semakin frustasi. Ia merasa tidak stabil secara emosi dan tidak mampu melakukan apapun. Seorang teman menyarankan agar mereka pindah ke Alta Gracia, sebuah kota kecil di kaki bukit Sierra Chicas yang tidak jauh dari Cordoba. Dengan iklim kering dan udara yang bersih, menjadikan Alta Gracia sebagai tempat peristirahatan yang populer bagi penderita TBC dan penyakit pernapasan lainnya. Keluarga Guevara menerima saran tersebut dan berencana menetap di sana untuk sementara waktu. Namun siapa sangka, Alta Gracia menjadi rumah mereka selama 11 tahun ke depan. C tumbuh besar ditemani oleh buku-buku. Di rumah Guevara, terdapat setidaknya 3.000 buku yang tersusun rapi di atas rak. Saat berusia 12 tahun, C sering mampir ke rak tersebut untuk memenuhi hasrat membacanya. Selain novel karya Alexander Dumas, ia juga gemar membaca buku-buku puisi dan sastra karya Pablo Neruda, John Keats, Antonio Machado, Federico Garcia Lorca, Gabriela Mistral, Cesar Vallejo, Rudyard Kipling, Martin Fierro, dan Walt Whitman. Selain itu, ia juga suka membaca buku-buku penulis lain seperti Karl Marx, Vladimir Lenin, Nietzsche, dan Sigmund Freud. Tentu ini bukanlah bacaan yang umum untuk anak seumurannya. Oleh sebab itu, C terkenal sebagai orang yang berwawasan luas. Bahkan di kemudian hari, CIA mengakui hal ini. C adalah seorang yang cukup terpelajar untuk seorang Latino.
tertulis dalam laporan biografi dan kepribadian CIA pada 13 Februari 1958. Dalam hal politik, Che tumbuh besar dengan ide-ide komunis dari keluarganya yang diketahui lebih berat ke kiri. Ayahnya sendiri merupakan pendukung Partai Republikan dalam Perang Saudara Spanyol yang berlangsung dari tahun 1936 hingga 1939. Ia sering menjamu para veteran Perang Republikan di rumahnya. Sebagai info tambahan, Uni Soviet mendukung kaum Republikan selama perang berlangsung dengan menyumbang senjata dan relawan untuk agenda gerakan komunis internasionalnya Joseph Stalin. Pada tahun 1947, Che pindah ke rumah neneknya di Buenos Aires untuk merawat neneknya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Che percaya bahwa kondisi pikiran dan jiwa seorang pasien sama pentingnya dengan obat-obatan. Jika seorang pasien tidak memiliki semangat untuk sembuh, maka obat seampuh apapun tidak akan membantu. Oleh sebab itu, ia ingin berada di dekat sang nenek untuk memberi semangat walaupun dia sendiri masih tersiksa oleh asma. Namun neneknya meninggal tidak lama setelah itu. Mungkin karena merasa tidak mampu menyelamatkan neneknya, pada tahun 1948, Che memutuskan untuk belajar kedokteran di Universitas Buenos Aires. Namun sebenarnya, Che belum menentukan masa depannya untuk menjadi seorang dokter. Hal yang sangat ingin ia lakukan saat ini adalah keliling melihat dunia luar. Maka pada tahun 1949, ia cuti kuliah untuk melakukan perjalanan pertamanya sejauh 4.500 km ke utara Argentina seorang diri, dengan mengendarai sepeda motor rakitannya sendiri. Che memang bukanlah tipe orang yang bisa duduk tenang. Ayahnya pernah berkata mengenai sifat tidak bisa tenang Che. Hal pertama yang harus disadari dari putraku adalah di dalam nadinya mengalir darah pemberontak Irlandia, kata sang ayah. Suatu hari, seorang teman lama yang bernama Alberto Granado mengajak Che untuk melakukan perjalanan ke Amerika Utara dengan menggunakan sepeda motor. Che mengiyakan ajakan tersebut. Siapa sangka, perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang mengubah hidup Che Guevara untuk selamanya. Kisah perjalanan mereka telah diangkat ke film The Motorcycle Diaries. Alberto Granado dan Che sudah saling mengenal sejak tahun 1942. Saat itu Che berusia 14 tahun dan Granado berusia 20 tahun. Saat itu Granado sudah memprediksikan bahwa Che akan menjadi orang penting di masa depan. Hal yang paling aku kagumi adalah kejujurannya dan kemampuannya untuk mengubah sesuatu yang negatif menjadi positif, kata Granado dalam sebuah interview dengan BBC. Pada tanggal 1 Januari 1952, Che dan Granado merayakan tahun baru dengan memulai perjalanan yang telah lama direncanakan. Meskipun itu berarti Che harus meninggalkan ujian kedokterannya. Dengan menaiki La Poderosa 2, motor Norton 500cc buatan tahun 1939 milik Granado, kedua pemuda ini meninggalkan provinsi Cordoba, Argentina. Pemberhentian pertama adalah Miramar untuk menemui kekasih Che, Maria del Carmen Ferreira, atau yang biasa dipanggil Cicina. Che dan Cicina telah kenal sejak SMA, namun cinta mereka baru bersemi ketika kuliah. Mengetahui Che akan pergi ke Amerika, Cicina memberikan Che $15 untuk titip beli baju renang di sana.
Che berkata bahwa ia lebih baik kelaparan daripada menggunakan uang tersebut untuk hal yang lain. Pada tanggal 14 Februari, mereka berhenti di Chile, Amerika Selatan. Di sini mereka memperkenalkan diri sebagai ahli penyakit kusta yang telah dikenal secara internasional kepada sebuah surat kabar lokal. Surat kabar tersebut mencetak kisah mereka yang cemerlang. Artikel inilah yang menjadi modal bagi Che dan Granado untuk mendekatkan diri kepada penduduk setempat di sepanjang jalan. Meskipun begitu, perjalanan mereka tetap tidak berjalan mulus. Saat mereka berhenti di kota Lautaro di Chile untuk memperbaiki motornya yang baru saja mengalami kecelakaan ringan, si mekanik mengundang mereka ke acara dansa. Pada titik ini, Che telah dicampakkan oleh Cicina. Mungkin karena sedang galau, Che mencoba untuk menggoda istri si mekanik tersebut. Mereka pun harus berurusan dengan penduduk setempat karena ulah Che yang menggoda istri orang. Di dalam film The Motorcycle Diaries, digambarkan bahwa kedua pria ini diusir dari kota tersebut oleh warga yang marah. Namun sebenarnya produser menggunakan artistic atau dramatic license dalam hal ini. Dalam menceritakan sebuah kisah nyata, produsen film memang diberikan hak untuk mendramatisir sebuah kejadian demi menambah nilai sinematik sebuah film. Pada faktanya, mereka masih menginap satu malam lagi dan sempat makan siang bersama dengan keluarga tetangga, kemudian mereka pergi tanpa ada insiden apa-apa. Di Santiago, ibu kota Chili, motor mereka mogok. Kedua pria ini terpaksa melanjutkan perjalanan dengan menumpang kendaraan lain. Di Santiago, Che dan Granado mampir ke pertambangan tembaga Cakwe Camata. Ini adalah tambang terbesar di Amerika dan merupakan sumber utama kekayaan Chili. Pertambangan dijalankan oleh monopoli perusahaan tambang Amerika. Sebagian besar orang melihatnya sebagai simbol dari nominasi asing. Ya, miriplah dengan Freeport di Indonesia. Di sini untuk pertama kalinya, Che melihat secara langsung kesenjangan sosial yang amat terasa. Ia bertemu dengan sepasang tunawisma yang berusaha mencari pekerjaan di pertambangan. Dengan cahaya satu lilin, fitur kontrak dari pekerja memberikan kesan misterius dan tragis. Pasangan ini membeku di hamparan malam, berpelukan. Ini adalah cerminan langsung dari proletariat atau masyarakat kelas bawah di setiap bagian di dunia. Tulis Che dalam buku diarinya. Che menjadi sangat akrab dengan kemiskinan. Ia melihat bagaimana para elit menguasai lahan yang luas, bahkan terlalu luas untuk mereka budidayakan. Sementara di balik pagar berduri banyak orang yang kelaparan. Selanjutnya di ibu kota Lima, mereka menemui Hugo Pace, seorang peneliti kusta terkemuka dan juga seorang Marxis. Mereka terlibat dalam diskusi politik. Satu dekade kemudian, Che mengakui terpengaruh oleh Pace ketika dia memberikan buku Guerrilla Warfare kepada Che. Di San Pablo, mereka berkenalan dengan koloni penderita kusta di tengah hutan Amazon. Che dan Granado memberikan konsultasi dan perawatan secara gratis. Ia tinggal bersama para dokter sekitar 4 km dari koloni tersebut dan kerap berenang di sungai yang sama di mana para pasien kusta membersihkan diri. Pada hari ulang tahunnya yang ke-24, untuk pertama kalinya Che memberikan pidato politik di hadapan para dokter dan perawat. Venezuela menjadi titik akhir dari perjalanan mereka, di mana Granado mendapatkan pekerjaan di rumah sakit kusta. Setelah 8.000 km dan hampir 9 bulan bersama, Che dan Granado harus berpisah di sini. Che memutuskan untuk pulang ke Argentina dengan menaiki pesawat terbang. Ia dijemput oleh keluarganya. Secara fisik tidak banyak yang berubah dari seorang Che Guevara. Namun orang terdekatnya bisa merasakan bahwa Che telah menjadi orang yang berbeda. Ia telah menyaksikan ketidakmampuan seorang ayah untuk mengobati anaknya karena kekurangan uang. Ketidakmampuan untuk berpikir karena kelaparan dan juga hukuman, yang membuat seorang ayah harus kehilangan putranya karena sebuah kecelakaan yang tidak penting. Che ingin membantu orang-orang seperti ini.
Ia kembali untuk menyelesaikan kuliahnya dan lulus pada tahun 1953 dengan nilai yang biasa-biasa saja. Kini ia telah menjadi Dr. Ernesto Guevara. Namun ia memutuskan untuk meninggalkan dunia kedokteran dan mengangkat senjata. Saya akan berada di pihak rakyat. Saya akan turun ke barikade dan parit-parit, berteriak seperti orang kerasukan dan menodai senjata saya dengan darah. Dan menggila dalam kemarahan, saya akan menggorok tenggorokan musuh yang saya temui. Tulisan Che di diarinya. Tahun 1944 di Guatemala. Peristiwa bersejarah terjadi. Sebuah gerakan revolusi Guatemala berhasil melengsarkan presiden otoriter yang dibacking oleh Amerika, George Ubico. Ubico telah berkuasa sejak tahun 1931. Selama masa pemerintahannya, rakyat Guatemala melarat di bawah sistem kerja paksa. Yang diuntungkan dari kebijakan Ubico adalah United Fruit Company atau UFC, sebuah perusahaan buah raksasa asal Amerika. Melalui revolusi Guatemala, Juan José Arevalo terpilih secara demokrasi sebagai presiden Guatemala. Arevalo memperkenalkan upah minimum dan juga hak suara untuk memilih seorang pemimpin, serta membuat Guatemala menjadi negara demokratis liberal. Meskipun begitu, Arevalo memutuskan untuk tidak mencalonkan diri di pemilu yang berikutnya. Ia memilih untuk mendukung Menteri Pertahanan Jacobo Arbenz yang akhirnya menjabat sebagai Presiden Guatemala pada tahun 1951. Melalui tangan dingin Arbenz, UFC semakin tertekan berkat hukum reformasi lahan yang meredistribusi lahan-lahan kepada petani lokal. Setidaknya 500.000 petani kecil menerima manfaat dari kebijakan Arbenz. Namun kebijakan tersebut membuat UFC semakin kesal. Tentu saja, karena Arbenz baru saja menyita 91.000 hektar lahan UFC. UFC terus melakukan lobi-lobi pemerintah Amerika Serikat untuk menjatuhkan pemerintahan Guatemala yang mana telah ia lakukan sejak Arevalo menghapus praktek buruh eksploitatif. Amerika menggunakan konteks perang dingin yang tengah berlangsung untuk menuduh Guatemala telah disusupi oleh komunis Soviet. Apalagi Arbenz juga melegalkan partai komunis, sehingga membuat Amerika semakin yakin akan kecurigaannya. Presiden Amerika Serikat saat itu, Harry S. Truman, mencanangkan operasi PB Fortune pada tahun 1952. Sebuah operasi rahasia yang direncanakan oleh CIA untuk menggulingkan Arbenz. Operasi ini meliputi penyediaan senjata, mendanai, dan melatih pasukan Carlos Castillo Armas, seorang perwira militer Guatemala yang dalam pengasingan untuk tujuan kudeta. Namun entah bagaimana informasi mengenai detail operasi ini sempat bocor. Menteri Pertahanan Amerika Serikat saat itu, Dean Acheson, merasa bahwa detail operasi tersebut telah diketahui oleh beberapa pihak. Khawatir hal ini dapat merusak citra Amerika Serikat, ia pun menghentikan operasi tersebut. Operasi ini baru dilanjutkan lagi pada bulan Agustus 1953 oleh Presiden Dwight D. Eisenhower yang menggantikan Truman. Eisenhower memerintahkan CIA untuk mengaktifkan operasi ini dengan nama yang telah diganti yaitu Operasi PB Success. Kegiatannya masih sama, yaitu mempersenjatai, mendanai, dan melatih pasukan Carlos Castillo dalam upaya kudeta. Pada bulan Desember 1953, Che Guevara tiba di Guatemala untuk mendukung Presiden Arbenz dalam upaya melawan eksploitasi buruh di sana. Che sendiri telah familiar dengan UFC.
Sebelum mampir ke Guatemala, ia telah pergi ke Bolivia, Peru, Ekuador, Panama, Costa Rica, dan beberapa tempat lain. Selama perjalanan tersebut, Che telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana UFC memperlakukan para buruhnya. Hal ini membuatnya marah, dan dia bersumpah di atas foto almarhum Joseph Stalin bahwa ia tidak akan berhenti sampai gurita-gurita tersebut musnah. Che yang kagum atas kinerja Arbenz memutuskan untuk menetap di Guatemala. Di sini Che berkenalan dengan Hilda Gadea Acosta yang kelak akan menjadi istrinya. Acosta memiliki koneksi yang luas. Lewat Acosta, Che bisa berkenalan dengan pejabat tinggi Guatemala dan juga kelompok pengasingan Kuba yang memiliki hubungan dengan Fidel Castro. Che akrab berbaur dengan orang Kuba di sini, dan oleh merekalah ia mendapatkan nama panggilan Che yang terus melekat hingga saat ini. Kata Che sering digunakan untuk memanggil atau menyapa seseorang di Argentina. Che bisa berarti hey, bisa juga berarti kawan. Ya mungkin kalau di Indonesia mirip seperti kata woi atau sob kali ya. Operasi PB Success berjalan dalam kegelapan. Orang yang bertanggung jawab penuh atas rencana ini adalah Direktur CIA Allen Dulles, yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan UFC. Setidaknya terdapat daftar 58 nama orang berpengaruh di Guatemala yang menjadi sasaran pembunuhan serta sejumlah nama lain untuk ditangkap. PB Success diawali dengan konferensi Caracas di mana Amerika Serikat secara publik menuding Guatemala sebagai negara komunis. Amerika Serikat terus mengkritik dan mengisolasi Guatemala secara internasional. Mereka telah menghentikan penjualan senjata kepada Guatemala dan mencekal siapapun yang menjual senjata kepada pemerintahan Arbenz. Amerika Serikat juga berusaha mengendalikan militer Guatemala. Mereka mengatakan bahwa mereka akan menyediakan senjata kepada militer Guatemala jika Arbenz telah digulingkan. Dan UFC sendiri telah lama memperkerjakan Edward Bernays untuk menyebarkan propaganda dan hoax di dalam tubuh Guatemala. Propaganda anti-komunis ini berjalan dengan lancar. Sebagian besar perwira militer Guatemala mulai terlihat ogah-ogahan dan cenderung menarik diri dari konflik tersebut. Namun Arbenz masih memiliki rakyat kecil yang berpihak kepadanya. Pada Mei 1954, Arbenz mendapati dirinya sangat butuh senjata. Oleh karena itu, secara diam-diam ia mengambil senjata dari Cekoslowakia yang dikirim dengan menggunakan kapal muatan Swedia MS Alfheim. Meskipun telah melakukan karantina laut, namun Amerika Serikat gagal mendeteksi kedatangan kapal tersebut. Sehingga untuk pertama kalinya, negara blok Soviet mendaratkan senjata di benua Amerika. Oleh Amerika, ini dipandang sebagai pendaratan komunis di benua Amerika. Segera Amerika Serikat membanjiri Guatemala dengan propaganda anti-Arbenz melalui radio-radio dan selebaran yang ditebar, serta melakukan pengeboman dengan pesawat dan juga pengepungan di laut. Che Guevara berjuang untuk Arbenz dengan bergabung bersama pasukan bersenjata yang dibentuk oleh pemuda komunis. Arbenz bermaksud menggunakan senjata tersebut untuk memperkuat milisi di pedesaan untuk mengantisipasi jika Angkatan Darat membangkang. Namun Amerika Serikat memberitahu kepada Angkatan Darat mengenai penyelundupan senjata itu, sehingga dengan berat hati, Arbenz membiarkan senjata tersebut disita oleh militer. Kejadian ini membuat retak hubungan Arbenz dan jenderal-jenderalnya. Pada 15 Juni 1954, 480 pasukan Castillo Armas mulai bergerak meninggalkan pangkalannya di Honduras dan El Salvador. Namun 60 orang pasukan ini berhasil ditangkap oleh polisi El Salvador. Pada 18 Juni 1954, Castillo Armas memimpin pasukannya melewati perbatasan dengan menggunakan pesawat. Pasukan ini terbagi menjadi 4 tim untuk menyerang kota Esquipulas, Jutiapa, dan Zacapa. Dan pasukan dengan kekuatan terbesar menyerang pelabuhan Puerto Barrios. Namun invasi ini gagal total. Sebagian besar pasukan Castillo berhasil dibekuk oleh militer dan kepolisian Guatemala. Sejumlah pesawat pengebomnya berhasil dijatuhkan oleh militer Guatemala.
Sehingga Castillo Armas meminta pesawat tambahan lagi dari CIA yang dengan cepat disetujui oleh Presiden Eisenhower. Amerika Serikat menyadari pasukan kecil Castillo tidak akan mampu berkutik melawan militer Guatemala. Oleh sebab itu, Operasi Baby Success menyerukan perang psikologis dengan menggencarkan propaganda dan memperkuat intimidasi di laut. Dan senjata psikologis yang berperan paling penting adalah siaran stasiun radio Voice of Liberation. Siaran radio ini mengajak agar penduduk Guatemala melawan Arbenz dan menyebut pasukan Castillo adalah pembebasan bagi Guatemala. Siaran yang dibuat di Miami ini diulang sebanyak 4 kali di awal penyiaran, kemudian dilanjutkan dengan berita-berita yang berlebihan mengenai pasukan pemberontak yang sedang mendekat. Sesi ini berlangsung selama 2 jam dan sebanyak 2 kali dalam sehari, menyebabkan ketegangan di seluruh negeri. Awalnya siaran tersebut putus-putus, namun CIA memperkuat transmisi sehingga bisa terdengar jelas di seluruh wilayah Guatemala. Rakyat yang gelisah mulai mendatangi Arbenz untuk meminta senjata agar mereka bisa memberikan sedikit perlawanan. Namun militer terus meyakinkan warga bahwa mereka akan menghalau para pemberontak. Diperburuk dengan matinya stasiun radio milik pemerintahan Guatemala yang tidak melakukan siaran selama 3 minggu, setiap harinya secara rutin penduduk Guatemala dicekoki berita-berita yang berlebihan tersebut. Sementara itu, pasukan Castillo Armas yang telah diperkuat oleh Amerika Serikat telah berhasil mengalahkan garnisun Guatemala di kota Chiquimula. Sedikit demi sedikit, moral penduduk dan angkatan darat Guatemala mulai terkikis, hingga terjadi pembangkangan oleh pasukan di Zacapa. Mereka meminta agar Arbenz segera mengundurkan diri. Satu persatu orang kepercayaan Arbenz mulai meninggalkannya. Mereka juga menolak untuk bertempur. Sebenarnya Arbenz sudah berinisiatif membawa permasalahan ini ke Dewan Keamanan PBB. Namun upayanya tersebut tidak membuahkan hasil. Arbenz yang merasa lelah akhirnya setuju untuk mengundurkan diri. Pada 27 Juni 1954 pukul 20 waktu setempat, Arbenz meninggalkan istana kepresidenan. Ia meninggalkan rekaman pidato pengunduran diri yang disiarkan 1 jam kemudian. Dalam pidato itu, Arbenz menyatakan mengundurkan diri untuk menghilangkan agresi terhadap Guatemala dan ia meminta agar hal-hal yang telah dicapai oleh Revolusi Oktober tahun 1944 tetap dipertahankan. Kemudian Arbenz pergi ke Kedutaan Besar Meksiko untuk meminta perlindungan politik dan pergi mengasingkan diri di Meksiko. Pengunduran diri Arbenz ini juga menyelamatkan nama-nama yang tercatat di daftar pembunuhan CIA. Castillo Armas akhirnya mendapatkan kekuasaan. Di bawah kediktatorannya, lawan politik ditangkap dan disiksa. Tidak boleh ada partai oposisi, dan reformasi-reformasi yang telah dicanangkan sebelumnya dibatalkan, menyebabkan perang saudara selama 4 dekade. Rezim Castillo Armas yang didukung oleh Amerika Serikat terus melakukan berbagai kejahatan, termasuk genosida terhadap suku Maya. Che Guevara tidak banyak terlibat dalam pertempuran. Ia merasa kesal karena milisi bersenjata pemuda komunis cenderung berdiam diri, sehingga ia hanya bisa melakukan tugas-tugas medis. Che menyatakan bahwa demokrasi revolusioner Amerika Latin yang terakhir, yaitu demokrasi Jacobo Arbenz, gagal akibat agresi terencana yang berdarah dingin yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Seusai kudeta, Che terus menggaungkan agar perlawanan jangan berhenti. Namun ia terendus oleh para pendukung kudeta, termasuk CIA. Nyawanya pun kini menjadi incaran. Menyadari hal ini, Che pergi mencari perlindungan di konsulat Argentina. Kudeta tersebut mendapatkan kecaman dari berbagai kalangan. Ketika Direktur CIA Allen Dulles menyatakan bahwa kudeta ini adalah kemenangan demokrasi melawan komunisme, seorang pejabat Inggris berkata, "Ini seperti Hitler berbicara tentang Austria." Selama beberapa minggu menetap di konsulat Argentina, Che diperbolehkan untuk pergi ke Meksiko.
di mana ia akan membawa namanya melambung tinggi bersama dengan Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz lahir pada tanggal 13 Agustus 1926 di Biran, Provinsi Oriente, Kuba Timur. Ia adalah anak ketiga dari 7 bersaudara dan ia memiliki 6 saudara tiri. Fidel Castro bersama dengan kelima saudara kandungnya lahir di luar nikah. Ayahnya Angel Castro adalah mantan militer Spanyol. Ia sempat terlibat dalam perang melawan Kuba pada tahun 1895 sampai 1898. Setelah kalah dalam perang tersebut, Angel kembali ke Spanyol. Tidak banyak yang bisa ia lakukan di sana. Oleh sebab itu, bersama dengan kakaknya Pedro, mereka kembali lagi ke Kuba pada tahun 1906 untuk mengadu nasib. Tanpa sepeser pun dia mulai bekerja, cerita Fidel di kemudian hari. Sang ayah lahir di Lankara, Spanyol. Angel Castro memiliki masa kecil yang sulit. Orang tuanya berpisah ketika ia masih berumur 11 tahun, lalu ayahnya menikah lagi. Di usianya yang ke-12 tahun, Angel memutuskan untuk bekerja dan tinggal di rumah pamannya sebagai pembuat sosis. Di usianya yang ke-15 tahun, ia merantau ke Madrid. Kebetulan, ia memiliki seorang tante yang tinggal di sana. Setelah itu, ia diketahui terus berpindah tempat sebelum akhirnya berhenti di kota Biran, Kuba. Angel Castro adalah seorang pekerja keras. Berbagai macam pekerjaan ia terima. Pernah bekerja di pertambangan nikel dekat Santiago de Cuba, pernah bekerja di perusahaan kereta api, pernah juga bekerja di anak perusahaan United Fruit Company. Ia juga mengorganisir sekelompok orang tukang bangunan untuk membangun proyek-proyek UFC yang saat itu sedang gencar-gencarnya membangun di Kuba. Ia sangat piawai dalam melihat peluang. Tidak butuh waktu yang lama, hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun, ia berhasil menjadi orang terpandang di Kuba. Pada tahun 1910, ia telah memiliki banyak bisnis. Di antaranya adalah bisnis tanah, ternak, kayu, dan memiliki tambang yang diberi nama The Desire. Setahun kemudian ia menikah dengan Maria Argota Y. Reyes. Bersama Maria, ia memiliki 5 orang anak. Kejayaan Angel terus meroket. Pada tahun 1914, ia membeli 80 hektar tanah di dekat kota kecil Biran dari seorang Amerika. Di atas tanah ini, ia menanam tebu, jagung, beternak unggas, sapi, dan domba. Ia juga memiliki rumah jagal dan toko rotinya sendiri. Total ada 27 bangunan di atas tanah ini. Di antaranya terdapat sekolah, bioskop, bar, kantor telegraf, apotek, dan arena bertarung. Pembelian lahan ini membuat Angel semakin sibuk, sehingga perlahan tapi pasti hubungan dengan istrinya mulai merenggang. Angel Castro dikenal sebagai juragan yang baik hati. Pada tahun 1926, pemerintahan Kuba yang saat itu dipimpin oleh Alberto Machado meluncurkan serangkaian kebijakan untuk menstabilkan harga gula. Salah satu kebijakannya adalah menurunkan produksi gula hingga 10%. Namun ini malah membuat keadaan menjadi semakin sulit. Gula merupakan salah satu produk utama di Kuba. Dengan adanya kebijakan ini, banyak perusahaan yang memotong upah pekerjanya sebesar 50 hingga 75%. Dan perkebunan-perkebunan milik perusahaan asal Boston, New York, dan Chicago bahkan mem-PHK ribuan pekerja. Angel yang pernah bertahun-tahun hidup di ambang kehancuran mengerti penderitaan para korban PHK. Oleh sebab itu, ia terus mencari alasan untuk memperkerjakan mereka yang menganggur. Rodriguez yang bekerja sebagai juru tulisnya pada masa itu
menceritakan bahwa Angel sering merobek surat perjanjian hutang dan memperkerjakan para pengangguran untuk membersihkan ladangnya pada musim sepi. Angel terus menciptakan lapangan kerja sebanyak yang ia mampu. Kebaikan hati seorang Angel memang tidak cukup untuk memperbaiki ekonomi Kuba pada masa itu, namun akan diingat hingga akhir hayatnya. Hal ini dibuktikan oleh arus pelayat yang meliuk-liuk pada suatu sore di tahun 1956, mengantar peti jenazah Angel menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tahun 1917, keluarga Rus Gonzales datang ke Kuba Barat. Bisnis keluarga ini adalah pengangkutan, khususnya pengangkutan tebu dari ladang ke pabrik. Keluarga Rus Gonzales menjalin hubungan bisnis yang mesra dengan Castro. Oleh Prefektur Rus Gonzales, Angel diperkenalkan kepada keponakannya yang berusia 15 tahun bernama Lina Rus Gonzales. Lina diterima bekerja sebagai asisten rumah tangga oleh Angel. Namun seiring berjalannya waktu, Angel dan Lina menjalin hubungan asmara. Hubungan ini terus berlangsung hingga membuahkan 7 orang anak, termasuk Fidel dan Raul Castro. Semuanya lahir sebelum perceraian Angel dan Maria pada tahun 1941. Namun siapa sangka, kedua putra mereka ini akan menjadi orang terpenting dalam sejarah revolusi Kuba. Ibu Fidel, Lina Rus, adalah seorang gadis sederhana namun ambisius. Ia memiliki caranya sendiri dalam mendidik anak. Ada rumor yang mengatakan bahwa Lina menembakkan pistol ke langit untuk memanggil anak-anaknya untuk makan malam. Terdengar agak serem ya. Meskipun Lina tidak fasih dalam menulis dan membaca, namun ia memastikan anak-anaknya mendapatkan pendidikan terbaik yang bisa ia berikan. Pada tahun 1935, orang tuanya mendaftarkan Ramon dan Fidel ke Colegio de la Salle, sekolah asrama terbaik. La Salle menerapkan aturan Perancis, mengajarkan bahasa Prancis ketimbang bahasa Inggris, dan mengikuti schedule layaknya sekolah di Prancis, di mana sekolah libur pada hari Kamis dan Minggu. Fidel memang terlambat masuk sekolah. Ia adalah murid yang paling tua di kelasnya. Ia juga kurang bisa beradaptasi dengan budaya Prancis yang diterapkan di La Salle, membuatnya sering dihukum oleh guru. Di asrama ini Fidel merasa sangat senang, karena asrama ini sering melakukan kegiatan outbound. Hari-hari di sini terasa lebih seperti berpetualang daripada bersekolah. Meskipun begitu, Fidel terlibat konflik fisik dengan seorang murid di sini, yaitu Bernardo yang mendapat kepercayaan dari gurunya untuk mengawasi para murid lain. Sebelumnya, Fidel sempat adu jotos dengan Bernardo yang lebih tua darinya. Setelah itu, ia sering dicegat oleh Bernardo, kemudian dipukul. Hingga suatu hari, Fidel lepas kendali. Ia melompat ke arah Bernardo, menggigitnya, menonjoknya, dan menendangnya hingga ia ditarik oleh orang lain. Fidel mengadu kepada kepala sekolah, namun ia tidak mendapatkan pembelaan. Ketika orang tuanya datang menjenguk, kepala sekolah berkata kepada mereka bahwa Ramon dan Raul adalah murid yang baik. Namun tidak bagi Fidel, seorang bandit terburuk yang pernah diterima di sekolah ini, kata sang kepala sekolah. Sebagai hukuman, Angel mengeluarkan ketiga putranya dari asrama tersebut. Fidel sangat menyukai asrama tersebut dan memohon kepada ayahnya untuk mengirimnya kembali ke asrama tersebut. Namun ayahnya menolak dan mengatakan bahwa sekolah tersebut tidak menginginkanmu di sana. Tidak habis akal, Fidel lalu pergi mengancam ibunya. Jika kamu tidak mengirimku kembali ke sekolah itu, aku akan membakar rumah ini, ancamnya. Dan ibunya tahu bahwa ia tidak main-main. Beruntung ia tidak melakukannya. Hingga akhirnya tahun 1939, di usia belum genap 13 tahun, Fidel dikirim ke sekolah asrama Colegio de Dolores untuk melanjutkan pendidikannya. Pada tanggal 6 November 1940, Fidel menulis surat untuk Presiden Amerika Serikat pada masa itu, Franklin D. Roosevelt. Dalam surat tersebut, Fidel mengaku sebagai anak laki-laki berusia 12 tahun, tetapi sebenarnya ia berusia 14 tahun pada saat itu. Ini menimbulkan pertanyaan, kenapa bisa Fidel Castro salah menuliskan umurnya?
Penjelasan yang paling bisa diterima adalah Fidel tidak ingin teman-temannya tahu bahwa ia tertinggal di sekolah untuk kebaikan dirinya sendiri baik dalam bidang intelektual maupun atletik. Fidel menyelamati Roosevelt yang baru saja terpilih menjadi presiden untuk periode ketiganya. Saya ucapkan selamat karena saya mendengar di radio Anda telah terpilih menjadi presiden, tulis Fidel. Kemudian Fidel meminta selembar uang pecahan $10. Saya meminta Anda untuk mengirimkan kembali surat ini beserta selembar uang $10 yang berwarna hijau itu. Karena belum pernah sekalipun dalam hidup saya melihat uang itu. Saya ingin memilikinya, lanjutnya. Kemudian surat itu ditutup dengan ucapan "Selamat tinggal, temanmu Fidel Castro". Ia juga menambahkan, jika presiden menginginkan besi untuk membuat kapal, aku tahu persis di mana bisa menemukannya. Aspek yang paling menarik perhatian orang adalah Fidel Castro yang terbilang belia memanggil orang paling berkuasa di Amerika layaknya teman akrab, my good friend Roosevelt, mengawali surat tersebut dan diakhiri dengan your friend Fidel Castro. Ini menunjukkan betapa percaya dirinya seorang Fidel Castro. Surat tersebut sampai ke Departemen Luar Negeri pada tanggal 27 November 1940. Dibalas oleh seorang staf di Gedung Putih. FYI, Roosevelt memiliki staf yang bertugas khusus untuk membalas korespondensi prioritas rendah seperti surat Fidel ini. Isi balasan tersebut hanya sekedar ucapan terima kasih atas dukungan dari Fidel. Surat ini tidak pernah sampai ke tangan Roosevelt. Ia tidak pernah mengenal Fidel Castro hingga akhir hayatnya. Surat balasan ini kemudian dipamerkan di buletin sekolah, membuat Fidel Castro menjadi selebriti di sekolahnya. Meskipun merasa senang karena Fidel berpikir bahwa Roosevelt sendiri yang membalas suratnya, namun Fidel lebih merasa kecewa karena Roosevelt tidak mengirimkannya uang $10 dan tidak menerima ajakannya untuk melihat pertambangan besi. Universitas Havana, khususnya Fakultas Hukum, memiliki rekam sejarah di dunia politik yang cukup menarik. Para mahasiswa bergabung dengan berbagai organisasi yang berhubungan dengan partai politik di sana, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di antara organisasi tersebut, Federation Estudiantil Universitaria atau FEU adalah yang paling kuat. FEU didirikan pada 20 Desember 1922 oleh Julio Antonio Mella yang juga merupakan co-founder dari Partai Komunis Kuba yang didirikan pada tahun 1925. Organisasi ini menerima mahasiswa dari seluruh universitas di Kuba, namun anggotanya didominasi oleh mahasiswa dari Universitas Havana. Organisasi ini sangat aktif dalam urusan politik. Mereka sangat frontal menentang pemerintahan Gerardo Machado yang saat itu menjabat sebagai presiden Kuba. Mahasiswa sering melakukan protes dan bentrok dengan pemerintahan. Organisasi ini pun diburu oleh rejim Machado. Mella terpaksa melarikan diri ke Meksiko pada tahun 1926. Suasana semakin memanas ketika Machado mengingkari janji kampanyenya. Dalam pidato kampanye pertamanya, Machado berjanji bahwa ia hanya akan menjabat selama 1 periode saja. Namun pada kenyataannya, ia memodifikasi konstitusi Kuba 1901 agar bisa tetap berkuasa. Ia memenangkan pemilu pada tahun 1928 dan menjabat sebagai presiden untuk periode kedua. Ditambah lagi, Julio Antonio Mella dibunuh di Meksiko pada tahun 1929 oleh kaki tangan Machado. Bentrok antara mahasiswa dan pemerintahan tidak dapat dihindari. Banyak mahasiswa yang terluka, ditangkap, dan terdapat 1 korban jiwa yaitu Rafael Trejo González.
Sejak saat itu, suasana di Kuba tidak pernah tenang hingga akhirnya pada tahun 1933, revolusi yang didukung oleh Fulgencio Batista berhasil melengsarkan Machado. Peristiwa ini dikenal dengan Revolusi Kuba 1933. Universitas Havana mempunyai pengaruh besar dalam aktivitas politik Kuba. Universitas ini telah menjadi salah satu bagian yang turut menyeimbangkan pemerintah. Ketika Fidel Castro memasuki Universitas Havana pada tahun 1945, ia memulai dengan bermain bola basket untuk sebuah tim elit yang bermarkas di Havana Yacht Club. Ia sangat berbakat dalam bidang olahraga. Jika ia tidak terjun ke dunia politik, mungkin ia akan menjadi atlet ternama. Namun suasana politik Kuba pada masa itu sangat panas. Konflik dari beberapa kelompok politik adalah penyebabnya. Pada masa itu, hampir semua orang mengantongi sepucuk pistol dalam aktivitas sehari-hari. Bukan untuk melukai orang, namun untuk melindungi diri. Fidel Castro juga punya sepucuk. Pada bulan Maret tahun pelajaran pertamanya, Fidel meninggalkan olahraga dan terjun ke dunia politik. Ia mencalonkan diri untuk jabatan politik mahasiswa sebagai delegasi dari Fakultas Hukum. Ia berhasil menang dalam putaran pertama, namun ini membawanya ke pertarungan yang sesungguhnya. Ia harus berhadapan dengan Manolo Castro, seorang anggota MSR dan juga merupakan presiden FEU. Fidel Castro kalah telak. Fidel iri dengan popularitas Manolo Castro. "Saya benar-benar sendirian di universitas," kata Fidel mengingat perasaannya pada saat itu. Kemudian ia melanjutkan, "Benar-benar sendirian. Tiba-tiba dalam proses pemilihan itu, saya berhadapan dengan yang mendominasi universitas." Fidel Castro memulai debut politik nasionalnya pada hari Rabu, 27 November 1946 dalam acara peringatan para mahasiswa martir. Fidel menjadi pembicara terakhir dari 3 pembicara. Dalam pidatonya tersebut, Fidel menyebutkan bahwa Jose Marti sebagai pelindung kemerdekaan Kuba. Jose Marti adalah seorang penyair dan penulis yang juga merupakan pemimpin gerakan kemerdekaan Kuba dalam Perang Spanyol-Amerika. Ia merupakan pahlawan terbesar bagi rakyat Kuba. Dalam pidatonya, Fidel Castro membangun ideologi melalui kemenangan revolusi Kuba, bahwa tugas rakyat untuk bersatu dan pemerintah bertanggung jawab atas Kuba yang berdaulat dan independen yang berkomitmen untuk kesejahteraan bagi seluruh orang Amerika Latin. Ideologi ini terus dipegang Fidel dalam karir politiknya. Fidel Castro juga mengkritik keras pemerintahan Ramon Grau yang saat itu menjabat sebagai presiden menggantikan Batista. Ia mengatakan bahwa Grau tidak pernah menepati satupun janji kampanyenya. Batista dan Machado telah membunuh banyak rakyat Kuba, namun Grau membunuh harapan itu sendiri, kata Fidel Castro. Pidato tersebut berhasil menyentuh hati para audiens. Pidato tersebut mendapat exposure pers yang luas. Beberapa koran memuat pidato tersebut secara keseluruhan. Tidak ingin Fidel Castro menjadi lawan politik, Manolo Castro menggait Fidel. Dengan segera, Fidel Castro menandatangani kontrak dengan MSR. Tanggal 10 Desember 1946, bersama dengan MSR, Fidel Castro terlibat dalam insiden penembakan Leonel Gomez, anggota UIR yang merupakan saingan Manolo Castro. Seorang saksi sempat mengidentifikasi Fidel Castro sebagai penembak, namun ia mencabut kesaksiannya, sehingga kasus ini tidak pernah diproses lebih lanjut. Bersama dengan MSR, aktivitas revolusi Fidel Castro mulai padat. Bahkan ia sampai bergabung dengan ekspedisi yang dipimpin oleh Juan Rodriguez, pengasingan asal Republik Dominika, demi membantu revolusioner di sana untuk menggulingkan diktator Rafael Trujillo. Mendengar kabar ini, Ibu Fidel sangat sedih. Lantas ia pergi ke kamp pelatihan untuk membawa Fidel pulang ke rumah. Namun Fidel kekeh pada pendiriannya. "Aku tidak bisa mundur sekarang," kata Fidel kepada sang ibu yang sudah menempuh perjalanan jauh. Menggulingkan Trujillo adalah misi demokratik, dan jika harganya adalah nyawa, maka kami semua di sini siap untuk membayarnya, lanjut Fidel. Fidel mengantar sang ibu meninggalkan kamp.
Yakinlah semua akan berakhir dengan baik dan tidak akan terjadi hal yang buruk, kata Fidel berusaha menenangkan sang ibu. Namun ekspedisi ini tidak pernah sampai ke Dominika. Jauh-jauh hari, FBI sudah menerima informasi mengenai ekspedisi ini sehingga mereka sempat memperingati Rafael Trujillo agar bisa melakukan tindakan pencegahan. Ditambah lagi kekurang kompakan membuat tim terpecah belah. 29 Juli 1947, sekitar 1.200 orang telah siap untuk berangkat ke Republik Dominika. Namun pemerintahan Grau yang menerima informasi dari FBI menggerebek sebelum mereka berlayar. Banyak yang tertangkap, namun Fidel berhasil melarikan diri dengan melompat dari kapal dan berenang ke pinggir pantai. Fidel Castro belajar dua hal dari gerakan tersebut. Yang pertama, kerahasiaan adalah bagian vital dari sebuah operasi. Dan yang kedua, untuk ekspedisi semacam ini, kamu harus memilih orang-orangmu sendiri. Pada 11 Oktober 1948, Fidel Castro menikahi teman kampusnya dari Universitas Havana, Mirta Diaz Balart, yang juga merupakan putri dari Rafael Jose, politikus elit dan juga wali kota Banes. Fidel menerima $10.000 dari sang mertua untuk bulan madu mereka selama 3 bulan di New York. Diketahui pasangan ini juga menerima kado pernikahan sebesar $1.000 dari Fulgencio Batista. Setahun kemudian, Mirta melahirkan putra pertama mereka yang diberi nama Fidelito. Setelah itu, Fidel Castro fokus pada kuliahnya dan mendapatkan gelar doktor hukum pada September 1950. 26 Juli 1953 pukul 5 pagi. Moncada Barak, Santiago de Cuba, pangkalan militer kedua terbesar di Kuba. Sekelompok kendaraan mencoba menerobos masuk ke dalam barak melalui 3 titik. Kendaraan tersebut mengangkut lebih dari 100 orang pemberontak bersenjata yang terbagi menjadi 3 tim. Tim pertama berisi 20 orang yang dipimpin oleh Abel Santamaria dengan misi mengambil alih rumah sakit sipil di belakang barak. Tim kedua berisi 5 orang yang dipimpin oleh Lester Rodriguez dengan misi mengambil alih Palacio de Justicia atau gedung pengadilan negeri. Dan tim ketiga berisi 90 orang untuk mengambil alih barak termasuk pemancar radio, dipimpin oleh Fidel Castro. Tujuan utama dari operasi ini adalah untuk menggulingkan presiden diktator Fulgencio Batista. Sesampainya di pintu gerbang, Castro menghentikan mobilnya. Ia melihat para tentara dalam posisi siaga, seolah telah mengetahui kedatangan mereka. Para pasukan Castro melompat keluar dari mobil, mengira bahwa mereka telah berhasil menerobos masuk ke dalam barak. Alarm berbunyi saat mereka masih di luar gerbang. Para penjaga menghujani mereka dengan tembakan dari senapan mesin. 4 orang tewas sebelum Castro memerintahkan untuk mundur. Pasukan Abel yang berhasil menduduki rumah sakit kemudian diserbu. Mereka yang tertangkap di sini kemudian dieksekusi tanpa melalui proses pengadilan. Yup, operasi ini kacau balau. Mobil-mobil pemberontak terpencar, bahkan mobil gerilya yang mengangkut senjata berat nyasar entah kemana. Nyali sebagian pasukan menciut dan menolak untuk bertempur. 9 pemberontak tewas dan 11 lainnya terluka. 18 pemberontak yang menyerang rumah sakit tertangkap dan dieksekusi 2 jam kemudian termasuk Abel. Puluhan pemberontak termasuk Raul Castro ditahan untuk diadili. Fidel Castro sendiri berhasil kabur dan bersembunyi di pegunungan Sierra Maestra. Ia kemudian mendirikan kamp gerilya di sana. Beberapa hari kemudian,
Setelah Castro mendapatkan jaminan bahwa ia tidak akan dibunuh dan akan mendapatkan proses pengadilan yang adil, ia pun menyerahkan diri. Fidel Castro bertindak sebagai pengacara untuk dirinya sendiri. Selama proses pengadilan, menurut klaim Fidel Castro, terdapat 56 tahanan yang tewas akibat disiksa oleh militer. Kepada hakim, Fidel Castro mengatakan bahwa tuduhan yang dilayangkan kepada mereka, yaitu pemberontakan bersenjata melawan negara, tidaklah tepat. Karena mereka hanya memberontak melawan pemerintahan Batista yang telah mencuri kekuasaan secara tidak konstitusional. Dalam pengadilan tersebut, Castro juga mempermalukan Angkatan Darat atas tindakan penyiksaan yang mereka lakukan terhadap anggotanya yang telah menyerah. Hakim memberikan vonis yang bervariasi, dari 3 bulan hingga 10 tahun penjara. Untuk Raul Castro divonis 13 tahun penjara, sedangkan untuk Fidel Castro divonis 15 tahun penjara. Fidel Castro berbicara hampir 4 jam dalam pembelaannya. Inti dari pembelaannya adalah tentang anti-imperialisme dan keadilan bagi rakyat kecil Kuba. Dan diakhiri dengan kalimat, "Kau boleh kutuk saya, sejarah akan membebaskan saya." Di balik jeruji besi, Fidel Castro menamai kelompoknya ini dengan nama Gerakan 26 Juli dan menulis buku Sejarah akan Membebaskanku. Pada 10 Maret 1952 sebelumnya, Fulgencio Batista yang kembali mencalonkan diri dalam pemilu memutuskan untuk mengambil kekuasaan secara paksa dari pemerintahan Carlos Prio. Alasannya yang pertama, karena hasil polling menunjukkan bahwa kecilnya kemungkinan bagi dia untuk menang. Dan yang kedua adalah karena kedua calon saingannya sama-sama berjanji akan mencabut Batista dari jabatan Kepala Angkatan Darat jika mereka terpilih nanti. Batista juga menyadari popularitasnya kalah telak dari kedua calon. Satu-satunya yang ia miliki saat ini hanyalah pasukan Angkatan Darat. Oleh sebab itu, ia menggunakan kekuatan tersebut untuk mengambil alih kekuasaan. Kudeta yang dilakukan oleh Batista ini telah menghancurkan demokrasi Kuba yang memang sudah rapuh. Batista juga membatalkan pemilu yang sedang berlangsung. Batista juga membawa Kuba bergeser ke kanan, mempererat hubungan dengan Amerika dan elit global. Sebenarnya Fidel Castro sempat menuntut pemerintahan Batista, namun semua upaya hukum berujung sia-sia. Oleh sebab itu, Fidel Castro menghabiskan 1 tahun dalam hidupnya untuk mengumpulkan senjata dan pasukan demi menggulingkan Fulgencio Batista dari tahta yang ia curi. Meskipun menyadari besarnya kekuatan militer, Fidel Castro tetap melancarkan serangan ke Moncada Barracks. Fidel Castro memerintahkan orang-orangnya untuk tidak menumpahkan darah jika tidak ada perlawanan senjata. Tujuan utama operasi ini adalah menguasai persenjataan untuk memulai revolusi. Meskipun jika ini gagal, ini akan heroik dan memiliki nilai simbolis, tulis Fidel Castro dalam catatannya. Operasi ini memang gagal total, namun ini menjadi panggilan bagi sebagian rakyat Kuba untuk melawan Batista. Pada tahun 1954, pemerintahan Batista mengadakan pemilu, namun Batista menjadi calon tunggal. Pemilu yang dianggap penuh kecurangan. Para pendukung Fidel Castro menuntut amnesti bagi mereka yang terlibat dalam insiden Barak Moncada. Setelah mendapatkan masukan dari beberapa politikus, Batista akhirnya menyetujui amnesti ini karena menganggap hal ini dapat memberikan citra yang baik baginya. Lagi pula, Batista merasa kuat berkat hubungan baiknya dengan Amerika dan beberapa perusahaan besar, sehingga ia melihat Fidel Castro bukanlah ancaman berarti baginya. Selama di penjara, Fidel Castro bercerai dengan Mirta. Fidel Castro juga sangat kesal kepada Mirta setelah mengetahui bahwa Mirta sekarang bekerja di Kementerian Dalam Negeri. Ia merasa sangat terhina. Akibat dari perceraian ini, Fidel Castro kehilangan hak asuh atas Fidelito. Ia tidak bisa menerima hal ini karena tidak ingin darah dagingnya dibesarkan dalam lingkungan borjuis.
Dalam surat yang ia tulis kepada Mirta, Fidel Castro mengatakan bahwa ia akan terus berjuang untuk mendapatkan kembali putranya. Aku tidak akan pernah berhenti, bahkan jika dunia ini harus hancur di dalam prosesnya, tulis Fidel Castro. Pada tahun 1955, Fidel dan Raul beserta rekan-rekannya akhirnya bebas setelah 22 bulan mereka mendekam di penjara. Namun gerak-gerik mereka dipantau dengan ketat. Lalu mereka pergi ke Meksiko untuk bergabung dengan para revolusioner lainnya yang dalam pengasingan. Fidel mengirim pesan kepada media. Ia mengatakan bahwa ia terpaksa meninggalkan Kuba karena pintu perjuangan yang damai telah tertutup baginya. Dan ia berjanji akan merebut kembali hak-hak mereka. Takdir mempertemukan Raul Castro dengan seorang dokter asal Argentina. Seorang revolusioner dalam pengasingan. Seorang yang kelak digambarkan oleh Fidel Castro sebagai revolusioner yang lebih maju dari saya. Ya, orang itu bernama Ernesto Che Guevara. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Sebuah kereta api baru saja tiba. Kereta tersebut telah menempuh perjalanan lebih dari 1.400 km dari Guatemala. Seketika suasana stasiun menjadi riuh ketika para penumpang mulai menuruni kereta tersebut. Di antara para penumpang itu, Ernesto Che Guevara terlihat menuruni kereta dengan membawa segudang pikiran di dalam kepalanya. Ia masih memikirkan hari-harinya di Guatemala, memikirkan Hilda yang dipenjara, dan bagaimana nasib Guatemala di bawah kediktatoran Castillo Armas. Namun di samping itu, ada prioritas yang lebih penting yang harus ia pikirkan terlebih dahulu, yaitu mencari uang untuk bertahan hidup di sini. Di kota ini, Che mengambil beberapa pekerjaan paruh waktu. Kadang ia membantu penelitian di laboratorium pusat kota. Sesekali ia bertugas di rumah sakit umum setempat di mana ia sering menginap. Dan untuk mengisi kekosongan di hari Minggu, ia memotret orang-orang yang sedang piknik atau pasangan yang memadu kasih di alun-alun dan taman dengan kamera Zeiss miliknya. Di waktu senggangnya, Che merindukan Hilda. Sesekali ia mencoba untuk menghubunginya. Ketika Hilda bebas, ia segera menyusul Che ke Meksiko. Che mengenal beberapa pengasingan Kuba di sini, seperti Nico Lopez dan Angel Sanchez yang juga merupakan anggotanya Fidel Castro. Che juga sering ikut mereka berkumpul di rumah Maria Antonia González, seorang ekspatriat Kuba yang juga anti Batista. Sehingga sedikit banyak Che mendengar kisah tentang Fidel Castro. Maria adalah istri dari petinju Meksiko Dick Medrano. Pasangan ini sangat akrab dengan Che. Mereka memanggil Che dengan sebutan penggaruk kurus. Setiap kali Che mampir, Medrano akan meminta kepada Maria, buatkan sesuatu untuk dimakan Che yang malang. Dia sekarat karena kelaparan, candanya. Pada pertengahan 1955, kehidupan Che tidak banyak berubah, masih berjuang mencari uang. Pada suatu pagi, Che sedang mencari pelanggan untuk dipotret. Secara kebetulan ia berpas-pasan dengan Nico Lopez yang sedang berjalan bersama seorang teman lama yang baru beberapa hari tiba di Meksiko. Nico memperkenalkan Che dengan Raul Castro. Begitu mereka mulai mengobrol, secara ajaib mereka menjadi sahabat.
Fidel Castro tiba di Meksiko beberapa minggu setelah kebebasannya. Dengan segera, ia membuat persiapan-persiapan untuk melanjutkan perjuangannya melawan Fulgencio Batista. Pada masa ini, Fidel Castro benar-benar ingin dibungkam. Ancaman pembunuhan, bom meledak di Havana, dan pers atau media yang berani menerbitkan suara Fidel Castro ditutup paksa. Walaupun sedikit kesulitan, Fidel tidak menyerah dalam mengumpulkan teman-teman revolusioner. Pada tanggal 26 Juli 1955, 2 tahun setelah insiden Moncada Barracks, Fidel menghadiri acara yang digelar oleh Continental Indo-American Movement. Walaupun sedikit mengalami masalah kesehatan karena tidak cocok dengan iklim di Meksiko, Fidel terlihat cukup menikmati acara tersebut, sehingga ia tidak menyadari bahwa seseorang sedang mengamatinya. Che yang selalu mengenakan pakaian yang sama sedang bersandar di dinding ujung ruangan, mengamati Fidel Castro dari kejauhan. Di malam itu, Che dan Fidel tidak sempat bertemu muka. Hingga beberapa hari kemudian, Nico dan Raul sepakat untuk membawa Che ke pertemuan mereka di apartemen milik Maria. Che sangat terkesan oleh wibawa dan tekad Fidel, kesan yang tidak bisa ia lupakan. Fidel merangkul pundak Che, menggiringnya ke pinggir, lalu menjelaskan segala rencananya kepada Che. Sebaliknya, Che juga menceritakan kisah perjalanannya ke Amerika Latin dan pengalamannya di Guatemala kepada Fidel. Kedua pria ini kemudian saling tukar pikiran mengenai pandangan politik, juga figur inspirasi seperti Jose Marti, Simon Bolivar, dan tentu saja Karl Marx. Bagi Che Guevara, Fidel Castro adalah sosok yang ia idam-idamkan ketika di Guatemala. Sosok yang berani menerjang apapun di depan mata. Sosok yang memiliki pengalaman di mana ia bisa belajar. Kepada Hilda, Che berkata, "Hanya kepada orang seperti dia, aku akan berjuang habis-habisan." Bagi Fidel Castro, Che Guevara adalah sosok anak muda yang memiliki semangat juang yang tinggi. Namun di samping itu, ia harus membuat keputusan apakah Che adalah orang yang bisa dipercaya. Lalu Fidel bertaruh bahwa ia bisa mempercayai Che. Ia tidak menuntut apapun dari Che, seperti janji setia atau semacamnya. Dan ia memperlakukan Che sebagaimana ia memperlakukan teman-teman seperjuangan dari Kuba. Beberapa waktu kemudian, Hilda menyampaikan keinginannya untuk memiliki anak kepada Che. Che tidak terlalu nyaman mendengar ini karena ia baru saja menetapkan hati untuk berjuang bersama Fidel Castro. Namun akhirnya ia menyetujuinya juga, karena sebenarnya Hilda sudah sering menuntut untuk dinikahi sejak ia tiba di Meksiko. Pada 18 Agustus 1955, Che dan Hilda menikah. Resepsinya sederhana saja namun cukup intim. Fidel, Raul, dan beberapa kenalan menghadiri acara pernikahan mereka. Pada akhir tahun 1955, Fidel melakukan perjalanan ke Amerika Serikat sebagai bagian dari agendanya untuk mencari dukungan baik berupa dana maupun moral. Kepada Partai Ortodoks di New York, Fidel mengatakan, "Saya bisa memberitahu Anda bahwa tahun 1956 kita akan bebas atau kita akan menjadi martir." Sementara itu, Che dan Hilda akhirnya melakukan perjalanan bulan madu mereka yang telah lama tertunda. Hilda dalam keadaan hamil 7 bulan pada masa itu. Sesuai dengan gaya seorang Che, mereka berangkat tanpa ada perencanaan apapun. Mereka pergi ke selatan dan melihat reruntuhan arkeologi sebanyak yang mereka bisa. Kunjungan Fidel ke Amerika kali ini disebut-sebut sebagai titik balik perjuangan revolusi Fidel Castro. Sekembalinya dari Amerika, Fidel telah membentuk komite donasi di Amerika yang menjadi sumber pendanaan. Selain itu, ia juga mendapatkan dukungan dari rakyat Kuba di Amerika. Tahun baru 1956, rencana gerakan 26 Juli untuk menyerang pemerintahan Kuba mewarnai headlines koran-koran di Kuba. Ini menjadi alarm bagi Batista untuk bersiaga. Semua berkat penggalangan dana yang dilakukan Fidel di Amerika, sehingga informasi tersebar ke Kuba. Namun Fidel tidak punya pilihan.
Masing-masing dari kita hidup dengan uang yang lebih sedikit dari uang yang tentara habiskan untuk kuda mereka, kata Fidel. Sehingga penggalangan dana tersebut memang diperlukan, walaupun harus mengorbankan kerahasiaan. Di bulan Januari 1956, para rekrutan baru mulai berdatangan. Kebanyakan adalah orang awam, penjaga toko, buruh, dan mahasiswa. Fidel dituntut harus cepat membentuk mereka menjadi tentara. Beruntung, pada masa-masa awalnya di Meksiko, Fidel membuat kontak dengan seorang veteran Kuba yang ahli dalam perang gerilya, Jenderal Alberto Bayo, yang telah menyetujui untuk melatih pasukan Fidel. Latihan terfokus pada taktik hit and run ala guerrilla warfare. Karena selalu mendapatkan nilai tertinggi dalam pelatihan tersebut, Che dipercaya untuk membantu Bayo dalam melatih pasukan sebagai kepala personil. Gerilyawan terbaik dari semua, kata Jenderal Bayo memuji Che. Tahun 1956 dimulai dengan penuh tantangan, terlebih lagi buat Che. Di sela-sela kesibukannya, ia dan Hilda dianugerahi seorang putri yang sempurna pada tanggal 15 Februari. Mereka menamainya Hildita Beatriz Guevara. Fidel adalah orang pertama yang datang menjenguk. Gadis ini akan mendapatkan pendidikannya di Kuba, kata Fidel sambil menggendong bayi Hildita. Sekelompok kecil orang terlihat sibuk memuat barang ke atas sebuah kapal yak tua yang baru saja diperbaiki. Biasanya selalu terdengar kebisingan yang khas dan mencolok saat hendak menaiki kapal. Namun tidak kali ini. Orang-orang hampir tidak berbicara atau mengeluarkan suara karena mereka tidak ingin menarik perhatian kepolisian Meksiko, terlebih lagi agen Batista atau FBI. Di dalam kegelapan malam, terlihat samar-samar sosok Fidel Castro sesekali memberikan perintah, sedangkan Che terlihat lebih banyak berdiam diri. Beberapa bulan yang lalu di Florida, mantan Presiden Kuba Carlos Prioso Caras dan Teresa Casuso Morin alias Tete, seorang penulis, jurnalis, aktris, dan juga aktivis menggalang dana bagi pasukan Castro untuk membeli kapal yang akan mengangkut mereka dari Meksiko ke Kuba. Bagi Prio, ini adalah kesempatan untuk membalas dendam kepada Batista atas kudetanya pada tahun 1952 yang lalu. Awalnya, mereka mengincar kapal terbang amfibi atau kapal speedboat. Namun dana yang berhasil digalang hanya cukup untuk membeli sebuah kapal yak tua dan bocor yang bernama Granma. Mendekati pukul 2 dini hari, 82 gerilyawan yang dikenal dengan gerakan 26 Juli telah menaiki Granma. Sebagai catatan, kapal ini dibuat untuk kapasitas maksimal 12 orang yang telah dimodifikasi seadanya untuk menambah daya apung. Jarak tempuh yang diperkirakan akan memakan 3-4 hari, apalagi Granma sebenarnya pernah tenggelam akibat hurricane di tahun 1953. Oleh sebab itu, chapter ini berjudul Menyeberangi Nasib. Pukul 2 dini hari, Granma perlahan berlayar meninggalkan tanah Meksiko dengan cahaya yang diredupkan seminim mungkin. Setelah berlayar beberapa jam, para penumpang baru mulai bersuara. Sementara itu di Santiago de Cuba, tidak jauh dari titik di mana Granma direncanakan akan berlabuh, anggota gerakan 26 Juli yaitu Celia Sanchez dan Frank Pais telah menerima sinyal berupa telegram dari Fidel. Instruksinya adalah Granma diharapkan akan berlabuh pada tanggal 30 November sebelum fajar. Celia dan Pais mulai mengorganisir serangan bersenjata
bertepatan dengan berlabuhnya Granma agar konsentrasi militer terpecah. Fulgencio Batista juga mendapatkan informasi mengenai kedatangan kelompok Fidel. Namun dengan percaya diri, Batista meyakinkan rakyatnya bahwa tidak akan ada penyerangan. Dengan kekuatan militer yang telah waspada sepenuhnya, Batista yakin bahwa kelompok ini akan habis duluan sebelum mencapai pesisir pantai. Di hari yang telah ditentukan, pasukan PAIS yang berjumlah tidak kurang dari 300 orang telah siap di titik yang telah ditentukan. Misi PAIS adalah mengambil alih stasiun radio, sedangkan Celia dan sekitar 100 orang telah bersiap di pantai untuk membantu kelompok Fidel saat mereka tiba. Matahari sudah tinggi. Tidak ada tanda-tanda dari Granma, dan pasukan Batista mulai menyerang kelompok PAIS dan Celia, sehingga dengan kebingungan mereka terpaksa mundur. Sementara itu di Granma kondisinya menyedihkan. Pompa air tidak bekerja sejak mereka mulai berlayar, sehingga mereka harus bergantian menguras air di lumbung kapal dengan ember secara bergantian. Hal ini memperlambat laju kapal secara signifikan. Namun masalah terbesar mereka adalah persediaan makanan yang telah habis. Che menggambarkan kondisi di kapal pada saat itu. Seluruh kapal memiliki aspek yang sangat tragis. Kesedihan tercermin di raut wajah orang-orang, memegangi perut mereka, beberapa dengan kepala di dalam ember, dengan posisi yang paling aneh, tidak bergerak, pakaian mereka pun kotor karena muntahan, cerita Che. Sedangkan untuk Che, ia harus berjuang melawan asmanya karena ia lupa membawa obat asmanya. Sedangkan untuk Fidel, tidak ada yang menyiksanya lebih dari siksaan mental. Membayangkan seluruh strategi yang telah direncanakan dengan sangat hati-hati menjadi sia-sia. Ditambah lagi mendengar siaran di radio bahwa pemberontakan di Santiago berangsur-angsur ditumpas. Banyak anak buahnya terbaring mati. "Aku berharap aku bisa terbang," teriak Fidel penuh kesedihan. 2 Desember 1957 pukul 5 pagi, Che Guevara melihat pulau. Di sebuah tempat yang bernama Purgatory Point, akhirnya Granma tiba setelah terlambat 3 hari. Namun daripada disebut berlabuh, ini lebih tepat disebut karam. Karena Granma kandas menabrak tumpukan pasir hampir 1 kilometer jauhnya, dan orang-orang terpaksa harus berjalan dengan air sedada, membawa senjata yang sebagian besar telah macet karena air laut. Kapal patroli memergoki mereka dan kemudian pesawat tempur tiba, menembaki mereka dari atas dan bawah. Nico Lopez tewas, hanya setengah dari mereka yang selamat. Dan yang selamat pun sebenarnya bisa dikatakan setengah mati melihat kondisi mereka saat itu. Mereka yang selamat terpecah menjadi beberapa kelompok, berlari mati-matian berusaha memasuki hutan. Sebagian besar akhirnya tertangkap. Hanya 20-an orang yang berhasil kabur, termasuk Fidel, Che, dan Raúl. Mereka yang tertangkap kemudian dieksekusi atau paling tidak menjadi subjek interogasi brutal oleh tentara Batista. Sementara yang selamat kini tersesat di dalam hutan. Mereka telah melalui 7 hari kelaparan di laut, kini harus melalui 3 hari lagi kelaparan di darat. Mereka mencari petunjuk dari siapapun penduduk setempat yang mau menerima mereka. Selangkah demi selangkah, mereka berusaha mencapai pegunungan Sierra Maestra. Dan dalam perjalanan ini, mereka sempat diserbu oleh tentara. Che tertembak di leher, beruntung tidak mengenai bagian vital. Butuh beberapa minggu bagi Fidel dan pasukan untuk tiba di base camp mereka di Sierra Maestra. Di periode ini, Che Guevara mengalami masa-masa yang mengubah karakternya. Ia menjadi lebih pendiam dan asma semakin sering menyiksanya. Kemungkinan karena peran Che dalam hukuman bagi Eutimio Guerra beberapa waktu yang lalu. Eutimio adalah pemandu lokal yang beberapa kali mengkhianati mereka dengan memberitahu lokasi persembunyian mereka kepada tentara Batista. Fidel yang mengadili Eutimio dengan memberikan hukuman mati. Namun ia tidak sanggup melakukannya dan pergi meninggalkan Eutimio yang sedang berlutut dengan tangannya yang terikat ke belakang. Tidak ada yang tertarik untuk memikul beban ini.
Situasi sangat tidak nyaman untuk orang-orang, maka aku mengakhiri masalah ini dengan memberikannya satu tembakan di sisi kanan dari otak, tulis C dalam diarinya. C sangat terguncang dengan tindakannya tersebut. Sejak saat itu, ia menjadi lebih pendiam dan pasif dalam meeting penting dengan rekan gerilyawan. Api revolusi redup sedikit demi sedikit dengan ketidakpastian keadaan Fidel Castro dan kawan-kawan. Banyak yang mengambil kesimpulan bahwa Fidel telah mati. Apalagi Batista menguasai media. Berita tentang para pemberontak disensor dengan ketat, digantikan dengan berita yang menjatuhkan minat orang-orang terhadap para pemberontak. Oleh sebab itu, pada bulan Februari 1957, 2 bulan setelah pendaratan Granma, Fidel Castro mengambil resiko menuruni gunung sendirian untuk menemui seorang jurnalis bernama Herbert Matthews di kaki gunung Sierra. Ia adalah jurnalis veteran yang aktif memberitakan tentang Perang Sipil Spanyol. 3 artikel hasil interview dengan Fidel yang Matthew tulis diterbitkan The Times edisi Minggu 24 Februari. Berita ini segera menghebohkan Kuba. Koran-koran milik Batista kehilangan kredibilitas karena belakangan ini secara gencar memberitakan akhir dari Fidel Castro. Fidel Castro masih hidup. Ia telah kembali dan sedang membangun kekuatan untuk menghancurkan rejim Batista. Tembakan dari senapan Fidel Castro ke arah barak membuka serangan. Ini merupakan konfrontasi pertama yang dilancarkan oleh gerakan 26 Juli. Fidel memimpin 127 pasukan yang belum pernah terlibat dalam pertarungan secara terbuka. Alhasil perang ini menjadi salah satu yang paling berdarah, juga menjadi kesuksesan yang pertama bagi gerilyawan. 7 gerilya gugur, 8 mengalami luka parah, sementara di pihak tentara kehilangan 14 orang dan 19 orang luka-luka. Setelah gencatan senjata, sebelum kembali ke puncak Sierra Maestra, Fidel memerintahkan Che yang merupakan paramedik untuk tinggal bersama yang terluka parah. Che merawat korban luka di kedua belah pihak dan membuat gentleman's agreement dengan dokter dari pihak tentara untuk tidak menyakiti mereka yang terluka ini. Perjanjian ini dihormati oleh tentara. Beberapa minggu kemudian, Che diperkenalkan kepada seorang rekrutan baru yang bernama Julio Martinez Paez, yang juga merupakan seorang medik. Che memberikan satu kotak kecil berisi peralatan medis kepada Martinez. Mulai hari ini aku bukan lagi seorang dokter. Kamu adalah dokter dan tidak ada orang lain, kata Che. Tahun 1957 menjadi tahun yang penuh pertempuran. Di penghujung tahun, Che Guevara mendapatkan kepercayaan dari Fidel untuk memimpin pasukan sebagai seorang komandan, yang berarti Che kini telah memiliki wewenang untuk melakukan keputusan strategik. Sementara Fidel Castro disibukkan dengan rentetan tugas politik dan administratif. Basecamp El Hombrito kini adalah zonanya Che. Ia mengubah tempat ini menjadi semacam zona industri kecil. Terdapat pabrik roti, pabrik pembuatan senjata yang dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga air, dan ia juga menerbitkan surat kabar pemberontak edisi pertama. Awalnya terlihat sederhana, namun ini menjadi elemen penting dari pemberontakan. Beberapa bulan kemudian, pemberontak telah memiliki stasiun radionya sendiri yang bernama Rebelde. Kini upaya untuk mengkoordinasi pasukan yang tersebar di beberapa wilayah menjadi jauh lebih mudah. 9 April 1958, untuk menandai dimulainya dengan pemberontakan nasional,
segerombolan pemuda bersenjata mensabotase stasiun radio CMQ dan Progreso dan memaksa penyiar untuk menyerukan pemogokan massal. Milisi pemberontak telah turun ke jalan. Unit sabotase memutuskan pasokan listrik dan kelompok pembunuh telah beraksi di berbagai titik. Namun pasukan Batista tidak boleh diremehkan. Hanya dalam beberapa jam, para tentara Angkatan Darat merespon dengan kecepatan, ketepatan, dan keefektifan yang mematikan. Lebih dari 40 pemberontak dilaporkan tewas. Di Sierra Maestra, Fidel marah besar ketika menerima laporan atas kegagalan tersebut. Kemudian, segera memanggil semua pemimpin pasukan dalam rapat darurat yang digelar di salah satu rumah penduduk di kaki gunung Sierra Maestra. Batista mulai mengumpulkan pasukan untuk serangan all-out terhadap pemberontak di Sierra. Ribuan wajib militer dipanggil untuk turut serta. Angkatan Laut dan Angkatan Darat disiagakan. Jenderal-jenderal terbaik diberikan kewenangan atas operasi dengan kode sandi Fin de Fidel. Ini menjadi masa kritis bagi para pemberontak. Walaupun mereka lebih menguasai medan Sierra Maestra, namun perlengkapan dan persenjataan mereka masih sangat minim. Mereka harus menghemat amunisi. Menteri Luar Negeri Batista, Gonzalo Guel, mendatangi Duta Besar Amerika, Smith, untuk memperingati serangan tersebut dan meminta dukungan Amerika. Namun Amerika mengambil sikap netral, karena bagi Smith, Batista atau Fidel sama saja. Beda dengan Che yang dengan bangga menyatakan diri sebagai simpatisan komunis. Fidel selama ini selalu menyangkal keterlibatan komunis dalam operasi mereka, sehingga Amerika tidak melihat Fidel sebagai ancaman. Meskipun begitu, Amerika lebih memilih Batista yang sudah mereka kenal ketimbang Fidel. Oleh sebab itu, Amerika mulai secara diam-diam menghadang kemungkinan kemenangan para pemberontak yang semakin besar. Selama 76 hari tanpa dukungan langsung dari Amerika, pasukan Batista terus menekan pemberontak. Berkat kehati-hatian Fidel dan kepiawaian Che dalam membaca situasi, pasukan Batista yang menang dari segi jumlah tetap berhasil dipukul mundur oleh pemberontak hingga ke kaki gunung. Strategi Fidel sebenarnya sederhana, menyerang untuk bertahan, menyergap saat musuh lengah, menyebarkan ranjau yang banyak memakan korban, terutama tentara yang belum pengalaman. Namun terbukti efektif melawan pasukan Batista. Pada bulan Juni, sejumlah besar rekrutan baru yang lebih berpengalaman dikerahkan oleh Batista. Mereka berhasil memukul mundur barisan belakang Fidel hingga ke puncak bukit La Plata, markas para pemberontak di mana Fidel berada. Dalam situasi genting, Fidel memberikan Che otoritas penuh untuk efektivitas pertahanan. Situasi tidak jauh berbeda di Camp Sierra Crystal, markas Raul dan pasukannya. Mereka mendapatkan serangan udara yang brutal, sehingga Raul terpaksa menculik sejumlah petani gula Amerika untuk mencegah serangan lebih lanjut. Begitupun dengan zona C, mereka menghadapi jalan buntu. Tentara telah berhasil menerobos cukup dalam. Namun para tentara juga tidak mampu menerobos lebih dalam lagi. Dan akhirnya para komandan pemerintahan mengalihkan konsentrasi mereka ke Fidel di selatan. Hari ini kita mengebom para tentara. Fidel menulis kepada Che pada tanggal 16 Juli. Menceritakan bagaimana anak buahnya berhasil mengelabui tentara dengan transmisi radio palsu untuk mengebom kawannya sendiri. Fidel dengan senang memerintahkan yang lain untuk membuat lebih banyak tipuan lagi. Ini semua berkat seorang operator radio pihak tentara yang tertangkap. Ia memberikan kode komunikasi militer kepada Fidel. Ini membuat serangan tentara menjadi berantakan. Para rekrutan baru mulai ketakutan dan kabur menyelamatkan diri. Moral para tentara mulai melemah dan mereka mulai merasakan kelelahan. Memanfaatkan momentum ini, para pemberontak mulai melakukan serangan balik. Satu persatu pasukan Batista akhirnya menyerah. Pada bulan Agustus, Che memimpin sekelompok orang untuk menuruni bukit. Namun badai besar menghadang mereka, merusak hampir semua jalur. Selama 6 minggu mereka berjalan kaki, berjuang melawan musim hujan dan jalur yang buruk. Rombongan Camilo Cienfuegos yang berangkat duluan sebelum Che
bernasib sedikit lebih buruk dengan kerugian tambahan karena tentara sudah menunggu mereka di bawah. Pada September, Che menulis laporan kepada Fidel mengenai kondisi mereka dan kebingungan yang ia hadapi. Ada banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda, tetapi waktu tidak memihak saya dan saya harus pergi, tulis Che. Pertanyaan itu adalah apa yang harus ia lakukan karena pemerintah telah mengecapnya sebagai tikus komunis. Hal ini mengacu pada diterbitkannya wanted poster atas nama dia dan Camilo dengan gambar palu dan arit di tengahnya. Pada bulan November, Amerika mulai meningkatkan minat mereka pada gerakan 26 Juli. Apalagi seiring meluasnya daerah kekuasaan pemberontak di luar Sierra, semakin banyak kepentingan Amerika yang ikut terserang. Ditambah lagi Amerika mulai mencium bau komunis. Amerika mulai menggeruk semakin banyak informasi tentang Fidel dan orang di sekitarnya. Namun semakin banyak informasi yang mereka dapatkan, semakin bingung mereka dibuatnya. Gambaran yang mereka susun untuk Fidel adalah Fidel bukan orang komunis dan ia memiliki maksud yang baik. Tetapi ia sering bertindak berdasarkan inspirasi. Sedangkan untuk Che, mereka hanya melihat warna merah. Setidaknya di titik ini, Fidel Castro masih dianggap sebagai orang Kuba yang baik hati. Pada Desember, beredar sebuah laporan di antara kelompok oposisi di pengasingan. Laporan tentang perselisihan yang berkembang antara Fidel Castro dan Che Guevara. Ini membuktikan bahwa tindakan ganda kedua pria ini berhasil. Castro semakin terganggu dengan semakin independennya Guevara dalam bertindak mengadopsi posisi sayap kiri dan mengabaikan hukuman disiplin Castro. Salah satu kalimat dalam laporan yang diterima oleh Amerika. Dilanjutkan dengan Castro menghancurkan pesan Guevara di depan utusan Guevara. Laporan ini membuat bingung banyak pihak. Namun fakta yang sebenarnya adalah Fidel mempercayai Che sepenuhnya, bahkan untuk urusan personal. Pada masa ini, para pemberontak sudah menguasai kota Guisa, lalu kota Mavo. Dan pertempuran-pertempuran pun sudah mendekati pusat kota. Semakin dekat ke penghujung tahun, kemenangan semakin terlihat. Fidel menulis kepada Che, perang dimenangkan, kita memiliki 10.000 tentara di Oriente. Dari hari ke hari, jumlah pemberontak semakin bertambah, berbarengan dengan jumlah persenjataan dan pendanaan. Pada malam Natal, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Fidel Castro makan malam di rumahnya di Biran. Ia membawa Celia bergabung dengan ibu dan Ramon. Setelah selesai makan malam, Celia mengantar Fidel untuk menemui Jenderal Cantillo, kepala angkatan bersenjata yang diutus oleh Batista untuk bernegosiasi. Dengan membawa brandy dan cerutu, Cantillo mengatakan bahwa tentara tidak ingin bertempur lagi. Namun Fidel tidak ingin melonggarkan tekanannya. Hanya tersisa 2 kota lagi, yaitu Santa Clara dan Santiago. Maka kemenangan pun menjadi pasti. Pada 29 Desember, Che menyerang kota Santa Clara yang dijaga dengan semua kekuatan yang tersisa dari Batista. Kekuatan berjumlah sekitar 3.500 orang. Pertempuran ini berlangsung selama 3 hari. Secara perlahan tapi pasti, para pemberontak berjalan melawan artileri tentara dan tank. Kadang-kadang warga sipil juga bergabung dalam pertempuran. Ini adalah pertempuran terbesar dari semua pertempuran yang pernah dilalui oleh gerakan 26 Juli. Menelan banyak korban jiwa bagi kedua sisi. Dan pertempuran yang membuat nama Che Guevara menjadi seorang legenda. Pada malam tahun baru 1959, Batista beserta keluarga dan orang terdekatnya secara diam-diam melarikan diri. Pada tanggal 1 Januari 1959, Kuba dihebohkan oleh berita bahwa Batista telah melarikan diri. Jalanan terlihat sepi, tidak lagi terdengar suara pertempuran. Tiba-tiba suara Che memecahkan keheningan, memberitahu para tentara bahwa perang sudah berakhir dan meminta mereka untuk menyerah secara baik-baik. Fidel Castro mengerahkan pasukan di Santiago dan meminta hal yang sama. Dengan begitu, Kuba kini menjadi milik gerakan 26 Juli.
Di hari itu, Fidel meminta Hakim Manuel Urrutia Leo, seorang teman lama juga pendukung setia, untuk dilantik sebagai Presiden Kuba yang baru. Che Guevara yang berada di Havana atas perintah Fidel untuk mengontrol situasi di sana, hanya memiliki sedikit waktu untuk memikirkan fakta bahwa perang telah berakhir. Memori pertemuan pertama mereka mulai terngiang-ngiang. Ikatan Che dan Fidel merekat seperti noda di seragam mereka. Tiba-tiba Che menoleh ke Antonio Nunes dan berkata, "Misi saya, komitmen saya untuk Fidel berakhir di sini dengan masuknya kita ke Havana."